Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ma'syiral muslimin wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, senantiasa lisan kita bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah komponen penting dalam kehidupan kita. Sebuah komponen yang sangat urgen yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang yang selalu tenang, orang yang selalu damai ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini. Tema ini kami ambil dari kajian salah satu syekh, beliau bernama Husain, ya, Syekh Husain, salah satu imam Masjid Nabawi. Beliau membawa sebuah kajian, ya, yang bertemakan 4 pilar agar hidup tenang dan damai. Jadi kalau kita ingin hidup tenang dan damai, maka amalkan keempat pilar ini atau keempat komponen ini. Adapun 4 pilar tersebut atau komponen tersebut, yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu, ya, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu, baik suka ataupun duka, termasuk di dalamnya musibah, penyakit dan lain sebagainya, itu semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yang harus kita yakini, ya, kita harus meyakini bahwa setelah kesusahan pasti ada yang namanya kemudahan. Kita harus yakin
setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap kelelahan, setiap kepayahan, pasti ada yang namanya kemudahan. Pasti ada yang namanya kenyamanan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Kelihatannya gampang. Kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghilangkan musibah. Tapi pada kenyataannya ketika praktek banyak kita yang tergelincir. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga harus yakin. Kita harus meyakini bahwa rezeki seluruh makhluk berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, semua makhluk di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu diantara 4 pilar yang disebutkan oleh Syekh Husain, salah satu imam Masjid Nabawi. Ya. Sebenarnya banyak pilar-pilar yang bisa kita gunakan agar hidup tenang dan damai. Tapi beliau cuma membahas 4 ini. Yang pertama, kita bahas, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu, baik suka maupun duka, termasuk di dalamnya musibah, penyakit, terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini bergerak atau berjalan atau melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa berjalan ke masjid melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa bangun malam untuk salat malam kecuali atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini yang akan kita tekankan, kita harus meyakini segala sesuatu, terutama di duka, kondisi duka yang tidak menyenangkan. Kalau yang suka, yang kita senangkan, mungkin kebanyakan kita lupa. Bahkan kita mungkin terima. Kalau dikasih kesenangan pasti kita terima. Tapi ketika dikasih duka, dikasih kesedihan, dikasih kesusahan, dikasih kepayahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita diuji oleh Allah. Apakah kita masih meyakini bahwa itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala? Baik. Untuk pilar yang pertama ini, kita bahas 2 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang akidah yang pertama ini, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Yang pertama dalam surat Taghabun ayat ke-11. Yang pertama surah At-Taghabun ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim." Apa kata Allah? "Wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika seseorang itu ditimpa musibah, diberikan sakit oleh Allah atau yang lain sebagainya, itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Tapi aku tidak yakin, Ustaz. Bukan dari Allah, Ustaz. Itu dari yang lain. Tidak ada. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala musibah,
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan orang-orang yang beriman dengan itu, kata Allah, maka Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk kepadanya, Allah akan berikan jalan keluar dari musibah tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah tutup ayat ini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui bahwa hamba ini bisa melewati musibah ini. Allah Maha mengetahui seberapa kadar keimanan seseorang. Allah Maha mengetahui orang ini pasti bisa melewati ujian tersebut, musibah tersebut. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui kemampuan kita. Mau kita belabukkah di mana, di ruangan yang serba tertutup, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Kita bisa bersembunyi dari manusia ketika kita bermaksiat kepada Allah, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah. Kata kuncinya di akhir. Allah katakan wallahu bikulli syai'in alim. Ini yang harus kita pegang sebagai seorang mukmin. Dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di jalan, di tempat nongkrong kita, maka kita harus tahu Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui kalau kita bohong. Allah Maha mengetahui kalau mata kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui hati kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah tahu, ketahui. Bahkan Allah tahu semua makhluknya. Ya. Imam Al-Muzani rahimahullah taala berkata, ilmu Allah, kata beliau, meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan Dia yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Dalam ayat disebutkan Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan di dalam dadanya. Jadi Imam Al-Muzani beliau mengatakan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Allah Maha mengetahui semua hambanya, kondisi hambanya, kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan daripada seorang hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, saking maha tahunya Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Walaupun kita subhanallah kalau lagi ngumpul dengan kawan, mata fokus dengan kawan. Tapi ada saat-saatnya ketika ada yang agak bening sedikit lewat, nyelin sedikit megang. Biasa langsung fokus lagi. Allah tahu. Bahkan saking maha tahunya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati kita. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan betapa banyak musibah adalah obat, kata beliau. Betapa banyak musibah adalah obat. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Sebagaimana kita yang sakit, ya, yang tahu obatnya hanya dokter. Dokter yang tahu berapa kadar yang harus diberikan kepada pasien ini, obat apa yang cocok dengan pasien ini, penyakit ini, dokter yang tahu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui kondisi-kondisi hambanya. Ini dikasih musibah apa, ujian apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dikasih sakit apa.
Berapa kadar penyakit yang harus diberikan kepada orang ini? Musibahnya berapa? Allah tahu. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan betapa banyak musibah adalah obat. Kapan bisa disebut obat? Ketika kita menyadari bahwa musibah itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Allah menciptakan kita sesuai dengan takaran. Makanya ada yang kurang mancung, ada yang hidungnya mancung, ada yang putih, ada yang kurang putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting. Allah tahu. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut takarannya, ukuran. Sudah ada ukuran semuanya. Oh, ini gantengnya segini. Oh, ini cantiknya segini. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, mungkin Allah menciptakan semuanya kaya, mungkin. Sangat mungkin. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua kita dalam kondisi miskin, mungkin. Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam kondisi kita ganteng dan cantik, semuanya mungkin. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin ada variasi. Ya, Allah ingin ada variasi. Kita kalau melihat ganteng, gak ganteng tiap hari, malah benci juga sudah. Tidak suka kita. Ya. Nyuah, kalau bahasa kita dulu tuh nyuah. Lama-lama nyuah juga sudah. Ya. Jadi kita, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi misal kurang ganteng, atau bukan diciptakan orang kaya, jangan bersedih. Kita itu sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan ukuran masing-masing. Ya, belum tentu orang yang banyak uangnya dia bahagia. Bisa jadi orang yang serba kekurangan dia bisa tidur nyaman. Tapi orang yang kaya dia kena penyakit kah, atau mungkin ya banyak tanggungan dan lain sebagainya kah. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang kurang tampan misalnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita dikasih wajah tampan, ya Allahu a'lam, entah mau nak kita jenguk ke masjid. Ya. Kalau kita dikasih wajah yang tampan, duit banyak, wallahu alam, entah kita bisa mengenal sunnah atau tidak, entah kita bisa belajar Islam dengan benar atau tidak. Maka kondisi kita yang sekarang harus kita banyak syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allahi yasir. Ya, kata Allah, tidaklah kami timpakan suatu musibah di muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya semua itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan takdir itu ada 4. Yang pertama takdir azali, yang kedua ada takdir sanawi, yang ketiga ada takdir yaumi, ya, dan yang keempat ada takdir dalam kondisi ketika kita di dalam rahim Allah, dalam rahim ibu kita. Ajali itu takdir yang ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini. Sanawi Allah tulis setiap tahun
yaitu di malam Lailatul Qadar. Makanya kan kita berebut di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu orang banyak menjaga, bukan baka bahasa orang tua. Anak nuan kalau berjaga malam Lailatul Qadar, ada yang turun dari langit, mai emas pakai karung misalnya. Yang kita cari Lailatul Qadar, kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya takdir baik kita untuk setahun ke depan. Ya, untuk setahun ke depan Allah tulis di malam Lailatul Qadar. Makanya harus kita berebut di 10 malam hari terakhir biar kita menjadi orang yang ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun ke depan. Kemudian ada takdir yang ditulis oleh Allah ketika kita di dalam rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal kita, ya, rezeki kita, umur, ya. Itu dia Allah tentukan. Ketika usia kita 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Dan yang keempat, takdir yaumi. Takdir yang ditulis oleh Allah setiap hari. Hujan, sakit, itu Allah tulis setiap hari. Ya. Maka kita harus yakin, ada takdir harian, ada takdir tahunan, ada takdir yang sudah ditulis 50.000 tahun, ada takdir yang sudah ditulis ditetapkan ketika kita dalam kandungan. Ya, kalau misal rezeki kita sekarang malah enggak kurang, berarti ini sudah dituliskan oleh Allah ketika kita dalam kandungan ibu kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar dan bersabar. Ikhtiar dan bersabar. Dan di antara salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man syahida falahus sahab. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum kata Allah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Kalau Allah cinta dengan kita jemaah sekalian, Allah uji kita. Contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau yang paling banyak ujian, tapi beliau adalah orang yang paling banyak senyumnya. Beliau dilemparin batu, diludahin, diusir, dikatain orang gila, dikatain penyihir, ya. Beliau dicekek lehernya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, tapi beliau selalu tersenyum. Kenapa? Beliau yakin ketika seseorang diuji oleh Allah berarti Allah cinta dengan orang tersebut. Allah cinta dengan kita. Kalau kita dikasih sakit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang lain setelah itu, qaddarullahu wa ma syafa'al. Ya, qaddarullahu wa ma syafa'al. Jangan kita mengatakan, coba nih aku kemai nak itu. Pasti begitu. Itu kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan bisikan-bisikan syaitan. Mulai minana ada yang tak bunuh diri. Karena tadi ada kalimat coba nih. Ini kalimat penyesalan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, ada penyesalan di situ, maka katakan qaddarullahu ma syafa'al. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini bisa membuat kita ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa bersyukur itu bagus. Itu lebih bagus. Contoh kalimat syukur, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap kondisi. Mau kita senangkah, mau kita susahkah, kita selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini keimanan yang sangat luar biasa. Ya. Derajat pertama ketika orang itu dikasih musibah, dia bersabar. Tapi derajat yang paling tinggi ketika dia bisa bersyukur dengan musibah tersebut. Ini orang yang paling luar biasa. Nabi Ayub
alaihi salam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit berapa puluh tahun. Bahkan semuanya meninggalkan dia kecuali istrinya. Tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga sama. Ya. Jadi ketika Allah memberikan Allah cinta kepada kita, maka Allah akan uji kita. Maka Allah akan kasih musibah, kasih penyakit. Itu berarti tanda Allah cinta kepada kita. Dan ketika dikasih penyakit, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan satu catatan, kita harus yakin dan kita harus ridha dengan musibah tersebut. Kalau kita ridha, ikhlas dengan musibah tersebut, ujian tersebut, maka Allah pun akan ridha dengan kita. Allah akan ganti dengan hikmah yang lebih baik. Tapi kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa man sakhita falahu as-sakht. Dan barang siapa yang dia itu murka kepada Allah, dia marah sama Allah, ada kan orang-orang yang dikasih oleh Allah sakit malah mencela. Woi, nak tahu habis penyakit kami senyana. Ada terus. Perhatikan, kalimat seperti ini bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikasih musibah sekali saja, malahan sampai kita meninggal dunia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tidak ada solusi yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, yang pertama, Allah cinta kepada hambanya. Yang kedua, Allah ingin hambanya kembali kepada Allah. Kita kalau udah telajak kadang lupa dengan Allah. Makanya Allah ingatkan kita dengan sakit biasanya. Allah ingatkan kita dengan sakit. Agar apa? Kita ingat lagi. Minimal kita mengucapkan astaghfirullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah ingin menghilangkan berbagai penyakit hati di dalam diri kita. Allah kasih musibah kepada kita, kasih ujian biar kita tidak sombong. Oh, aku nakal sakit. Dah berapa tahun tu. Oh, aku nakal begitu. Allah ingin hilangkan sifat hasad pada diri kita, benci, dengki kepada orang lain. Allah kasih musibah. Kemudian yang keempat, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita agar kita nanti bertemu dengan Allah kita dalam keadaan bersih. Dan ada salah seorang sahabat ulama salaf dulu, ketika dia tidak dikasih sakit oleh Allah selama sebulan, itu dia nangis. Ketika ditanya oleh kawannya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku tidak dicintai oleh Allah. Aku tidak dikasih oleh Allah ampunan dosa, pengguguran dosa. Kenapa? Aku belum dikasih sakit oleh Allah sebulan. Ada nak di antara kita yang ketika sebulan ini diberi sakit oleh Allah, kita nangis? Malahan kita senang nak dikasih sakit. Ya. Justru seharusnya kita sedih ketika kita tidak dikasih sakit oleh Allah, berarti Allah tidak sayang kepada kita. Bisa jadi karena saking banyaknya dosa kita. Ya. Dan hikmah yang terakhir, tentunya banyak hikmah ya. Hikmah yang terakhir adalah insyaallah setelah musibah tersebut ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan. Maka kita harus yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, kita harus yakin setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Setelah musibah pasti ada hikmah. Setelah kepayahan pasti ada kenyamanan. Ingat. Dan ini sesuai dengan janji Allah di dalam surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah atau surah Al-Nasrah. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kata Allah, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Allah mengulang 2 kali ayat ini. Apa gunanya? Allah ingin menekankan. Ya, ayat yang kedua, di ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Allah yakinkan 2 kali. Agar kita benar-benar yakin setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Kita kalau lagi dunia, ya Allah, atau selesai ya kesusahan aku tuh, susahnya aku tuh tidak tahu selesai. Ingat, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Di dalam surah At-Talaq Allah juga berfirman,
la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak memikulkan beban atau memberikan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah sesuaikan dengan kemampuan hambanya tadi. Kemudian setelah itu, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesusahan kemudahan. Maka kalau kita begini ya jemaah sekalian, kalau kita sudah benar-benar, insya Allah ini contoh kalau kita akan ada solusi, ada kemudahan. Gimana? Kalau bahasa kita dulu udah kesuntuk, kita udah kesusahan, udah benar-benar misi lagi solusi menurut kita, maka itu sebentar lagi akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah benar-benar ya Allah, udah nih secara lain tuh, dah kia-kia pun nih sigaannya boleh solusi, insya Allah. Setelah itu tapi ingat, kita harus berharap sama Allah. Jangan kita berharap kepada manusia. Yang salahnya kita berharap sama manusia. Tenang, aku lagi ada kawan. Tenang, aku lagi ada keluarga. Tenang, aku lagi ada usaha. Kita bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau Allah ingin hancurkan semua ini, selesai dalam sekejap. Tapi kita lupa bergantung kepada Allah. Maka semua urusan kita harus kita gantungkan kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, fa innan nasra ma'as sabr. Ini kunci kalau kita mau dapat solusi. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, pertolongan itu setelah kesabaran. Pertolongan itu setelah kesabaran. Kalau kita bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, Allah akan kasih pertolongan. Tapi kalau kita nak sabar, sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit kita begini dan begitu, maka tahu pertolongan Allah akan makin jauh. Tapi kalau kita tenang, kita sabar, kita berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun setiap malam, salat malam, doa sama Allah, minta solusi, insya Allah Allah kasih. Insya Allah Allah kasih. Tapi ingat, Allah kasih tidak langsung turun dari langit. Allah kasih melalui mungkin dari saudara kita, atau mungkin dari kawan kita, atau mungkin dari istri kita, solusi tadi. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, yaitu tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah. Kita harus yakin tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah. Ini harus kita yakini dulu. Ketika kita dikasih sakit oleh Allah, ketika kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak tahu habis-habis, kita harus yakin bahwa yang maha mengangkat musibah tersebut atau menghilangkan musibah tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih sakit oleh Allah, tak kunjung-kunjung sembuh, nak tahu baik-baik, batuk misal dah ke berbulan-bulan, atau misal nengai ke berbulan-bulan, pedih kepala kah, lama misalnya, pedih kaki misal lama, tangan lama, kita dikasih sakit oleh Allah, tak tahu sembuh-sembuh. Terus ingat, Allah yang maha mengangkat musibah tersebut. Allah yang beri kita ujian, Allah yang beri kita sakit, Allah juga yang akan Allah juga yang akan menyembuhkan. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kadang kita lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, di kulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap musibah pasti ada solusinya. Setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Maka kita harus yakin yang maha mengangkat musibah, penyakit, ujian tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin diangkat musibah kita oleh Allah,
ujian kita, sakit kita, apa solusinya? Ada dua solusi diberikan oleh Syekh Husain ini, ya, ketika kajian beliau. Yang pertama, solusi yang pertama, ketika kita dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala, sesuatu yang tidak kita senangi, solusi yang pertama yaitu segera kembali kepada Allah, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin tidak ada di antara kita yang pernah melakukan dosa. Pasti ada dosa. Apalagi di zaman sekarang. Zaman-zaman itu, zaman-zaman canggih. Kita buka HP semua ada. Ya, scroll. Pasti ada. Macam-macam yang kita lihat di dalam HP kita. Dosa berdosa, tidak mungkin, bohong. Maka ketika kita dikasih musibah oleh Allah, dikasih ujian sama Allah, maka kita harus segera bertobat sama Allah. Ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kadang kita lupa taubat sama Allah. Yang paling ringan saja kita ucapkan astagfirullah, kadang kita lupa. Ya kan? Kadang kita lupa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengeluh. Ketika kasih ujian sama Allah, kita malah setelah habis, itu terus. Harusnya apa harus kita lakukan? Banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bala'u illa bizambin. Tidaklah, kata Ali bin Abi Thalib, datang musibah, penyakit, ujian kecuali karena dosa kita. Kecuali karena dosa. Kita dikasih musibah sama Allah, dikasih ujian sama Allah, dikasih sakit sama Allah, ketahuilah itu karena dosa-dosa kita. Itu karena dosa-dosa kita. Kadang kita lupa. Kita dosa sama Allah. Kita banyak dosa sama orang tua kita. Kita banyak dosa sama istri kita. Kita banyak dosa sama anak kita. Kita banyak dosa sama tetangga kita. Kita banyak dosa sama kawan-kawan kita. Makanya kan di zikir pagi itu kan ada yang namanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita kalau istighfar, jamaah sekalian, anang sekedar lewat, tapi harus dihayati dengan hati kita. Kita mengucapkan astagfirullah, hati kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kadang kita mengucapkan zikir udah baka uang berumah. Astagfirullah. Tidak ada lagi istilah menghayati kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika zikir setelah sholat. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, dan tidaklah, kata Ali bin Abi Thalib, diangkat wa ma far'a illa bitaubah, dan tidaklah diangkat musibah tersebut, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali dengan taubat. Tidaklah turun musibah, kata Ali bin Abi Thalib, ujian kepada kita kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati ada gempa bumi, ada tsunami, ya, ada angin yang kencang misalnya. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Bagaimana cara mengangkatnya? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian solusi yang kedua yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita harus semakin bertakwa sama Allah. Kita harus semakin tauhid sama Allah, yakin sama Allah. Kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya dilihat sama Allah, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma ladaihi illa raqibun. Ya. Tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali dicatat sama malaikat-malaikat. Ya.
meningkatkan ketakwaan kita. Allah jelaskan dalam surah At-Talaq banyak sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ah. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan kemudahan. Maka solusi kalau kita ingin diangkat musibah oleh Allah, yang pertama bertobat sama Allah, yang kedua meningkatkan ketakwaan kita sama Allah. Takwa apa? Kita melaksanakan ibadah semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus yakin rizki seluruh makhluk berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membagi rezeki itu ada dua. Yang pertama ada rezeki hissi, jasmani. Rezeki jasmani kita. Ya, kita dikasih sehat sama Allah, badan yang kuat, jarang ya keselewo dan lain sebagainya. Itu rezeki dari Allah berupa hissi jasmani. Kemudian rezeki maknawi, rohani. Rohani kita sehat, hati kita selalu terpaut dengan Allah, hati kita selalu ingin ibadah, hati kita selalu ingin mengucapkan ya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surah Az-Zariyat, innallaha huwa Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, sangat kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah kata Allah ada sesuatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang akan menjamin rezeki. Kita harus yakin dengan rezeki Allah. Hari itu misalnya kita cuma dapat 50, 20 ribu, alhamdulillah, itu rezeki kita. Ya, kadang kita lupa bersyukur sama Allah. Ya, kita lupa Allah yang kasih rezeki sama kita. Allah yang sudah mengatur kadar rezeki kita per hari, per tahun, per bulan. Allah yang sudah kasih. Tapi kadang kita lupa. Dan kuncinya ikhtiar. Walaupun rezeki sudah diatur sama Allah, jangan lupa ikhtiar. Jangan jadi orang yang pemalas. Cuma nunggu di dalam rumah, terus kerja nak mau. Apalagi yang laki-laki. Pemimpin rumah tangga harus menafkahi keluarganya. Harus keluar cari rezekinya. Walaupun harus berhujan panas. Ya, wallahu alam. Ini sedikit yang bisa kita laksanakan karena waktunya sudah mau selesai ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat 4 pilar yang harus kita pegang kalau kita ingin hidup tenang dan damai. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah. Rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pegang 4 pilar ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, orang yang damai, orang yang tak selalu gelisah tentang kehidupan dunia. Bahkan kita malah condong kepada akhirat dan hati kita menjadi lebih baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.